Tujuan syariat Islam adalah mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial, menciptakan kemaslahatan umat sehingga tercipta rasa keadilan yang merata dan umat manusia dapat merasakan hidup damai dan menghilangkan hal yang membuat mudarat umat. 1. Memelihara agama. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, ada memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh melaksanakan sholat 5 waktu adalah kewajiban. Contoh yang kedua, memelihara agama dalam peringkat hajiat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Contoh sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Yang ketiga, memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contoh menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 2. Memelihara jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, contoh memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajiat, contoh diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Yang ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, contoh diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. 3. Memelihara akal. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, ada memelihara akal dalam peringkat daruriyat, contoh diharamkan minum minuman keras. Yang kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiat, contoh dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal. Yang ketiga, memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, contoh menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. 4. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, contohnya disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiat, contohnya ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, contoh disyariatkan khidbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan. Yang kelima, memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat, contoh syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiat, contoh syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Yang ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, contoh ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Keistimewaan syariat Islam sebagai berikut. Setiap manusia, khususnya umat muslim, tentu menginginkan sesuatu yang istimewa dari Tuhannya, di mana keistimewaan itu tentu menjadi suatu hal yang mahal. Artinya, tidak semua orang dapat memperoleh itu, kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Lalu siapakah mereka yang mendapatkan keistimewaan itu? Allah memberi kekayaan
kepadamu sebagai karunia, kemudian Allah meminjam dari kamu. Barang siapa di antara kamu yang memberikan sebagian harta itu dengan hati yang ikhlas, maka Allah melipatkan untukmu 10-700 kali, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Allah mengambil dengan paksa dari kamu, kemudian ikhlas dan sabar, maka Allah memberikan keberkahan yang sempurna dan rahmat, sebagaimana firman-Nya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Bila kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahinya sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Seandainya kamu berbuat dosa sampai dosa yang bisa menyebabkan kufur, kemudian kamu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatmu dan akan mencintaimu, sebagaimana firman-Nya, sungguh Allah mencintai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Seandainya malaikat Jibril dan malaikat Mikail diberi sebagaimana apa yang diberikan kepadamu, niscaya keduanya merasa luar biasa atas pemberian itu. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.